pagi semua. Berjumpa lagi dengan SQL Server Indonesia User Group webinar. Kali ini kita akan tampilkan webinar series ketiga, yaitu tentang data warehouse dan business intelligence using SQL Server yang akan dibawakan oleh Mas Albert. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Mas Albert, silakan. Oke, terima kasih Mas Vicky. Selamat pagi rekan-rekan komunitas SQL Server Indonesia. Jadi perkenalkan, nama saya Ignatius Albert Kartawijaya. Saya join di komunitas ini kira-kira sejak tahun 2010. Jadi ya sebelumnya saya belajar banyak dari komunitas ini dan mungkin sekarang saya coba sharing di hari ini ya. Nah, berbicara tentang hari ini, tanggal 2020 Juni tanggal 6 ya. 6 Juni 2020. Nah, ini tanggal yang sangat bagus, apalagi di hari weekend, Sabtu. Biasanya di hari weekend tanggal bagus ini banyak orang yang ngundang merit gitu ya. Tapi di sini kita pagi hari ini kita coba belajar mengenai apa itu data warehouse dan business intelligence. Oke. Agenda hari ini adalah pengenalan mengenai apa itu business intelligence, kemudian penjelasan sedikit mengenai data warehouse, modeling dari data warehouse-nya meliputi dimensi dan fact table, kemudian penjelasan mengenai OLAP, dan juga demo. Khususnya pada hari ini kita akan menggunakan teknologi dari Microsoft. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, apa itu business intelligence. Jadi BI ini atau business intelligence ini adalah sebuah konsep di mana di dalamnya terdapat metode-metode maupun teknologi yang didesain untuk mengubah data-data yang tersebar menjadi informasi yang berguna, khususnya bagi perusahaan. Nah, kalau kita bicara aplikasi yang menyangkut BI, ini di sini ada transaksi query, lalu pelaporan, dan di dalam juga terdapat OLAP dan analisis secara statistik. Nah, lalu apa sih BI itu digunakan? Nah, biasanya BI digunakan untuk yang pertama memahami kondisi dari perusahaan. Jadi bagaimana kondisi perusahaan saat ini, lalu mungkin trending dari pencapaian yang sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Lalu yang berikutnya adalah melakukan kolaborasi dari berbagai pandangan atau sudut pandang. Jadi mungkin kita memiliki data dari marketing, kemudian sales, kemudian finance, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana data-data tersebut kita kombinasi untuk kita lakukan analisa menyeluruh. Dan yang pasti hasilnya adalah untuk meminimalisir waktu pada saat pengambilan keputusan. Nah, tujuan akhirnya yaitu untuk melihat secara spesifik operasi-operasi yang terjadi di dalam perusahaan. Dan yang pasti berikutnya kita juga untuk meningkatkan kompetisi terhadap company lain. Gitu. Oke, bicara tentang pelaporan dan analisa. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan itu sudah pasti ada ERP atau mungkin sistem di mana user itu bisa mendapatkan pelaporan setiap hari atau mungkin setiap bulanan dengan mengakses langsung ke dalam data transaksional. Seperti ini, jadi data itu bisa disimpan ke dalam database ataupun mungkin dalam Excel dan penyimpanan lainnya. Nah, kemudian juga pastinya data-data transaksi tersebut sudah di mirror atau paling nggak disimpan ke dalam DRC, agar kalau misalkan ternyata aplikasinya breakdown atau tidak bisa diakses, tiba-tiba bisa dialihkan ke mirrornya atau ke backupnya. Nah, dengan data warehouse ini menjadi jembatan
antara data transaksional tadi, sehingga user tidak langsung mengakses ke dalam data transaksional, tapi mengakses ke data warehouse, atau kalau misalkan di sini kita menggunakan konsep Kimball ataupun Inmon. Jadi ada dua konsep yang bisa kita pakai, Kimball atau Inmon. Jadi kalau untuk Microsoft sendiri pendekatan adalah dengan menggunakan metode Kimball, di mana kita membangun data mart dulu, data-data kecil, data mart kecil, yang lalu nantinya diintegrasikan ke dalam data warehouse. Nah, jadi nanti user mengakses ke dalam data mart yang kecil tadi. Nah, jadi dari data source ditarik ke dalam data warehouse atau data mart tadi. Lalu kita pasang juga rule of business-nya. Jadi mungkin ada kalkulasi atau mungkin ada rule-rule yang sifatnya lebih untuk pelaporan. Nah, sebelum data source itu ditarik ke dalam data mart, biasanya kita akan taruh dulu ke dalam staging area, karena data source tadi kan disimpannya dalam format-format yang berbeda. Bisa jadi disimpan di dalam Oracle, atau SQL, atau SAP, atau mungkin juga CSV, Excel, dan seterusnya. Sehingga data source tadi kita tarik dulu ke dalam staging area, dan di dalam staging area ini biasanya kita lakukan cleansing. Nah, yang dimaksud dengan cleansing ini adalah biasanya untuk pembersihan data, seperti kalau misalkan kita punya beberapa data yang tersimpan mungkin di sistem marketing, kemudian di sistem purchasing, itu mungkin bisa jadi berbeda, karena yang satu mungkin menggunakan SAP, yang satu menggunakan Oracle Finance, dan seterusnya. Nah, di staging area ini kita lakukan cleansing-nya. Contoh cleansing yang paling umum adalah misalkan kita bicara branch atau cabang. Misalkan di marketing, cabang itu disimpan dalam bentuk pengkodean. Seperti kalau Jakarta itu mungkin disimpan dalam bentuk JKT. Surabaya disimpannya menjadi SBY. Kemudian DI Yogyakarta mungkin menjadi DIY dan seterusnya. Nah, kemudian mungkin di data purchasing itu menyimpannya lebih lengkap, seperti Jakarta, jadi bukannya singkatan-singkatan atau pengkodean tadi. Jadi Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian Lampung, dan seterusnya. Nah, di sini kita lakukan cleansing. Contoh cleansing lain adalah misalnya nomor handphone customer misalkan. Jadi mungkin di sistem yang tadi marketing, kita simpannya dengan 08 depannya. Tapi kalau misalkan dengan lakukan manual cleansing ini, mungkin yang depannya 08 tadi diganti menjadi plus 62. Jadi bukan netizen plus 62 ya, tapi plus 62, kemudian dilanjutkan dengan nomor handphonenya, jadi 81 dan seterusnya. Oke, nah kemudian dari client access tadi juga tidak terbatas hanya laporan berupa tabel, tetapi bisa jadi dalam bentuk grafik. Kemudian dalam bentuk gauge atau traffic light untuk melihat trending maupun pencapaian dari KPI. Nah, kurang lebih ini adalah konsep data warehouse itu. Nah, apa sih data warehouse itu? Data warehouse adalah sistem yang melakukan konsolidasi data secara periodik dari sumber data ke dalam bentuk dimensi atau normalisasi. Nah, karakteristik dari data warehouse itu sendiri adalah yang pertama, dia menggabungkan data yang tersebar tadi, lalu disimpan secara periodik. Jadi mungkin kita simpan selama 5 tahun terakhir atau mungkin 10 tahun terakhir. Nah, ini juga disimpan historical datanya. Lalu bisa di-query oleh BI Client Tools, dan dengan konsep Kimball tadi, kita menggunakan star schema. Oke, ini mungkin bentuk dari star schema. Jadi kenapa disebutnya star schema? Karena misalnya kita punya data transaksi itu di tengah-tengah. Ini contohnya adalah fact reseller sales, jadi data transaksi dari reseller sales. Nah, di sini dia memiliki foreign key terhadap
dimensi-dimensi atau tabel masternya. Misalnya dim product, kemudian dimensi waktu, dimensi reseller, dimensi karyawan atau employee, dan teritori. Nah, jadi kalau kita lihat di masing-masing dimensi ini dia memiliki masing-masing primary key, sedangkan untuk tabel transaksi yang menjadi primary key adalah kombinasi dari foreign key-nya. Jadi di fact tersebut kita lihat ada foreign key ke dim product, yaitu ke product key, lalu order date key, lalu reseller key, employee key, dan sales territory key. Nah, primary key dari fact reseller sales adalah gabungan dari foreign key tersebut. Oke, star schema umumnya menggunakan, data warehouse umumnya menggunakan star schema, bukannya third normal form, jadi bukannya normalisasi bentuk ketiga. Jadi kalau kita bicara normalisasi bentuk ketiga kan, biasanya kita pecah-pecah lagi ya. Kita pecah lagi, mungkin kalau misalkan kita bicara kota, itu nanti bisa dipecah lagi menjadi kode pos, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara star schema, ini nggak harus sampai ke normalisasi bentuk ketiga tadi, jadi kita bisa menggabungkan informasi-informasi tersebut di dalam satu dimensi. Yang penting adalah dari transaksi memiliki relasi terhadap dimensinya atau terhadap masternya. Oke, tujuan dari star schema ini adalah untuk meminimalisir join antar table. Dan dengan meminimalisir join tadi, pastinya query terhadap reporting menjadi lebih cepat dan juga menjadi pondasi yang mudah dalam membangun OLAP Qt. Lalu star schema sendiri juga terdiri dari dua jenis tabel. Jadi yang pertama adalah fact tabel yang ada di tengah tadi, atau biasanya ini umumnya adalah data transaksional, data transaksi. Dan yang berikutnya adalah dimensi. Dimensi ini adalah biasanya yang diambil dari data master. Oke, apa itu dimensi? Jadi ini adalah angle atau sudut pandang analisis. Nah, biasanya kita dari yang biasa digunakan untuk parameter dari sebuah pelaporan yang dianalisa. Kemudian dimensi sendiri juga menjelaskan mengenai entitas dari bisnis itu sendiri. Dan kita bisa membangun hierarki di dalam dimensi. Jadi misalkan seperti kita lihat di dim product, di situ biasanya ada data produk kategori, produk subkategori gitu ya. Nah, ini kita bisa bangun hierarkinya. Atau kita bicara employee, juga kita bisa bangun hierarkinya. Jadi hierarki secara organisasinya seperti apa. Sedangkan untuk fact table, ini berisinya measurement atau angka-angka yang ingin dianalisa oleh manager atau end user setiap bulan secara periodik. Jadi misalnya adalah nilai penjualan atau nilai pembiayaan dan seterusnya. Oke, ini contohnya, contoh dari fact table atau data transaksi. Jadi kita bisa melihat informasi sales amount berdasarkan produk, lalu order date, reseller, employee, dan sales territory. Yang berikutnya juga ada sales quota. Di sini ada mungkin target dari employee ya, penjualan, target penjualan dari si employee. Oke, bagaimana sih kita mendesain suatu tabel dimensi? Nah, caranya adalah biasanya kita menganalisa dulu dari kebutuhan laporannya. Dari kebutuhan laporannya, kemudian kita lihat kira-kira parameter apa sih yang dipakai untuk menganalisa laporan tersebut. Jadi contohnya nanti saya bisa perlihatkan juga bagaimana saya ingin melihat market demand berdasarkan kategori dari customer atau berdasarkan bulan ataupun tahun dari demand tersebut dan seterusnya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai tabel dimensi. Jadi contoh yang diberikan di sini adalah
kita ingin melihat sales data berdasarkan customer, lalu bisa di drill down atau bisa dianalisa lebih jauh terhadap kotanya dan produk kategorinya. Maka si customer, kota, dan produk kategori tadi kita jadikan sebagai dimensi. Kemudian di dimensi kita bisa juga atur hierarki. Jadi fungsinya untuk apa? Dengan kita menggunakan hierarki ini, kita bisa mendapatkan hasil summary dari top levelnya. Jadi kalau kita bicara di sini hierarki periode, di mana ada tahun, kemudian quarter, kemudian bulan. Nah, jadi kita bisa melihat hasil sum up, hasil summary dari misalkan data kita punya adalah per hari, kita bisa summary menjadi per bulan. Kemudian kita mendapatkan lagi hasil summary berdasarkan quarter, dan yang terakhir adalah summary berdasarkan tahunnya. Oke, kemudian pada saat kita membangun hierarki tadi, di sini kita harus memberikan atau mengkonfigur bagaimana relasi antar dimensi tersebut. Misalnya pada dimensi geografi, di sini terdapat atribut negara atau country, kemudian city, dan kode pos. Nah, pada saat kita membangun hierarki tersebut, kita harus konfigurasi relasi antara atribut country tadi terhadap city dan ke kode pos. Begitupun dengan produk. Jadi yang level paling atas adalah kategori biasanya, kemudian subkategori, lalu color, dan yang mungkin paling bawah levelnya adalah product name atau nama produk. Lalu untuk time, itu seperti yang tadi di gambar yang sebelumnya, ada tahun, lalu quarter, dan bulan. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, saya coba cek dulu kira-kira ada pertanyaan apa dari rekan-rekan. Oke, ada pertanyaan, apakah data mart merupakan data per masing-masing star skema? Apakah data mart merupakan data per masing-masing star skema? Oh, oke. Kalau kita bicara star skema, data mart, sorry. Kalau kita bicara data mart, ini bukan berarti data per masing-masing star skema. Jadi dalam satu data mart bisa menggabungkan beberapa star skema. Kemudian kapan kita tahu menggunakan star skema atau normalisasi? Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin mempersingkat join antar table, itu sebaiknya kita menggunakan star skema. Lalu pertimbangan yang pertama itu untuk mempersingkat join antar table, yang kedua adalah dari sisi banyaknya data. Jadi kalau misalkan kita melihat bahwa dengan menggabungkan dalam satu tabel tadi menjadi datanya mungkin ada yang duplikat atau data menjadi besar, nah itu kita mungkin bisa tambahkan lagi normalisasi. Karena sebenarnya selain star skema ada juga satu konsep namanya snowflake. Snowflake skema itu berarti dari fact table tadi untuk bisa terrelasi terhadap misalkan data penjualan tadi untuk terrelasi dengan data kode pos harus melalui data country atau kota tadi. Selain star skema bisa juga menggunakan snowflake. Lalu kalau di dimensi harus ada date expired kah? Oke. Nah, di sini tergantung dari kebutuhannya. Contohnya nanti mungkin di slide berikutnya akan dijelaskan juga mengenai slowly changing dimension. Jadi di slowly changing dimension ini kita bisa melihat kapan data itu harus diupdate ataupun harus ditambahkan menjadi rekod baru. Nah, jika data itu perlu ditambahkan menjadi rekod baru, di sini kita butuhkan yang date expired-nya. Ya, mungkin nanti di slide berikutnya bisa kelihatan contohnya seperti apa. Oke, sementara saya lanjut dulu.
Nah, ini contoh yang dari Snowflake tadi. Jadi misalkan ternyata jika kita gabungkan dari kategori, kemudian subkategori dan produk itu mungkin saja ada duplikasi data. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya Snowflake Dimension. Jadi kita normalisasi lagi dari satu tabel dimensi produk tadi, kita pecah menjadi 3 tabel dimensi, yaitu dimensi kategori, lalu dimensi subkategori, dan dimensi produk. Jadi nanti dari data transaksinya atau fact table-nya, dia terelasi terhadap di produk dulu. Nah, kemudian dari di produk baru terelasi ke subkategori dan lalu di kategori. Sehingga dari fact table tadi tetap bisa melihat kategori dari produknya, tetapi melalui dimensi produk. Oke, kemudian bagaimana kita menentukan primary key dalam tabel dimensi. Oke, tujuan dari primary key adalah untuk mendefine uniqueness. Dan yang pastinya menjadi foreign key dari fact table. Nah, kandidat dari primary key adalah yang pertama business key. Business key itu adalah kode yang dipakai di data transaksi. Jadi contohnya kita punya master customer atau master product. Di situ sudah pasti ada kode produk maupun kode customer-nya biasanya disimpan. Jadi tidak hanya product name-nya atau customer name-nya. Nah, jadi business key ini adalah kode-kode yang dipakai di data transaksional. Lalu yang berikutnya adalah surrogate key. Nah, ini yang dianjurkan untuk dipakai, surrogate key. Jadi surrogate key ini adalah biasanya mengkonsolidate atau menggabungkan beberapa data source atau data field. Jadi misalnya kita nggak punya satu field yang bisa mendefine uniqueness, nah biasanya kita bisa menggunakan konsolidasi dari beberapa field. Maksudnya kita bikin satu field lagi, kode yang berisikan gabungan kode-kode dari beberapa field. Nah, jadi kita yang dianjurkan adalah menggunakan surrogate key ini. Nanti pada saat demo ataupun pada saat kita modeling, kita belajar modeling data warehouse, akan saya tunjukkan bagaimana kita mendefine surrogate key ini. Nah, umumnya yang dipakai untuk surrogate key adalah auto number. Kalau kita bicara master, itu biasanya kita menggunakan auto number. Dan di dalam data warehouse, kita menggunakan surrogate key sebagai primary key, bukannya si business key tadi. Kenapa? Karena untuk memaintain history dan juga memprevent konflik. Nah, nanti pada saat penjelasan slowly changing dimension bisa kita lihat kenapa primary key itu kita set sebagai surrogate key. Oke, ya, ini contohnya. Jadi misalkan di master customer, biasanya di data transaksional atau kita sebutnya dengan OLTP, Online Transactional Processing. Di sini dia sudah menyimpan kode customer. Lalu di data warehouse, kita akan bangun satu surrogate key yang merupakan auto number dan kita beri nama customer key. Kemudian customer ID-nya tadi bisa kita ganti menjadi customer alternate key. Jadi di dalam data warehouse ini kita ganti dia dari customer ID menjadi customer alternate key. Ini contohnya aja. Tapi kalau misalnya kita tetap mau menggunakan customer ID sebenarnya nggak masalah. Nah, kemudian yang terrelasi dengan fact table-nya adalah si surrogate key ini yang sudah kita set sebagai primary key. Seperti ini. Oke, kenapa ini contoh penjelasan kenapa surrogate key kita pakai. Jadi yang pertama adalah bisa jadi business key itu berubah. Kita nggak tahu, karena bisa jadi kode produk itu mengalami perubahan, sehingga yang kita gunakan adalah si surrogate key.
Kemudian berbicara tentang desain dari tabel effect table. Jadi seluruh measurement atau seluruh angka yang akan kita analisa itu kita populate, kita masukkan ke dalam fact table. Kolom-kolom yang terdapat di fact table adalah yang pertama foreign key terhadap dimension. Lalu kita juga bisa membuat primary key berdasarkan foreign key tadi. Nah, contoh measurement yang biasa digunakan adalah sales amount, kemudian mungkin order quantity, unit price, total cost, discount, dan seterusnya. Oke, sebaiknya kita menggunakan satu fact table yang besar atau terpisah. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Jadi kalau misalkan data itu di-update pada saat periode yang sama, nah itu mungkin kita bisa gabungkan dalam satu fact table. Tapi bisa jadi kan data-data itu berbeda. Kalau misalnya kita bicara target, mungkin target itu adalah target tahunan. Sedangkan kalau data penjualan itu kita data penjualan harian atau mungkin bulanan. Nah, di situ kita jadikan beberapa fact table, karena tidak bisa kita gabungkan. Cara data update-nya itu periodiknya berbeda. Nah, ini contohnya. Jadi contoh fact 1 itu adalah monthly report yang berisi dari sales quota, lalu reseller sales, dan yang ada juga yang weekly update, jadi yang diupdate secara mingguan. Itu ada sales amount, total cost, dan mungkin pajak dan seterusnya. Lalu mungkin ada yang tahunan tadi target. Nah, kalau kita bicara granularity seperti ini contoh gambarnya. Jadi sales amount itu dia memiliki foreign key terhadap SKU atau produk, lalu ke customer, dan date-nya itu menggunakan kolom day. Begitu juga dengan quantity, SKU, customer, dan kolomnya day. Tapi untuk yang budget atau target itu dia ke dimensi kategori, jadi bukan ke dimensi produknya tapi kategorinya. Lalu tidak ada dimensi customer, dan untuk date-nya dia mengacu ke bulan. Oke, nah di sini saya jelaskan juga mengenai dimensi table, date, kemudian ada hierarki parent child, dan slowly changing dimension. Oke, mungkin saya cek dulu, ada pertanyaan dulu, ada bahasa dari teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan, satu star skema apakah menjadi satu cube? Tidak harus. Jadi satu cube bisa terdiri dari beberapa star skema. Kemudian kalau di dimensi harus, ini udah. Kalau di dimensi harus ada data expirednya, nah ini tergantung dari kebutuhan tadi. Kemudian apakah konfigurasi DW untuk on-prem dan cloud sama? Konfigurasi DW untuk on-prem dan cloud sama. Ini tergantung dari teknologi yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Azure, di situ ada Azure Synapse Analytics. Nah, di situ bisa jadi berbeda dengan konsep DW on-prem. Karena kalau konsep DW on-prem kan menggunakan, kalau yang tadi Azure Synapse Analytics tadi kan dia menggunakan massive parallel processing. Jadi memang sudah dikonfigur untuk proses yang lebih besar. Tapi kalau untuk konfigurasi DW on-prem, nah nanti saya bisa tunjukkan juga kalau misalnya untuk on-prem, kira-kira bagaimana kita melakukan konfigurasi data warehouse-nya. Oke. Lanjut lagi ke slide. Nah, date dimension table ini biasanya adalah pasti akan digunakan di dalam sebagai dimensi untuk analisis.
Nah, biasanya mengandung atribut seperti tahun, quarter, bulan, dan hari. Lalu pada saat kita mendesain si key-nya, itu bukannya menggunakan auto number. Jadi kalau misalkan tadi di penjelasan sebelumnya adalah biasa untuk dimensi table kita menggunakan auto number. Nah, khusus untuk date dimension ini atau dimensi periode ini kita menggunakan format tanggal sebenarnya. Jadi gabungan dari tahun, bulan, dan tanggal untuk memudahkan analisanya. Jadi bukannya dalam bentuk auto number 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita nggak tahu tuh ID key 1 itu dia mengacu ke tanggal berapa. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan key-nya berupa YYYMMDD ini, kita jadi bisa tahu, oh oke, ternyata fact table ini dia mengacu ke tanggal 25 September tahun 2006 misalkan. Seperti itu. Yang berikutnya ada parent-child hierarchy. Jadi hierarki parent-child ini biasanya untuk organisasi hierarki ya. Kalau kita bicara employee, jadi organizational charts. Kalau kita bicara finance, ini untuk chart of account atau general ledger structure. Lalu ada juga untuk bill of materials dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan parent-child hierarchy ini adalah kita melakukan join ke diri sendiri. Jadi dimensi itu memiliki relasi terhadap dirinya sendiri. Nah, untuk memperjelas seperti ini. Contoh dalam satu table employee, di sini kita punya satu field yang namanya parent employee. Nah, sehingga jadi si employee key ini dia memiliki relasi terhadap si parent employee key-nya. Jadi contohnya adalah untuk employee key 277 itu Brian Welker. Nah, maka untuk employee key 290 dia memiliki parent-nya ke 277. Nah, di sini kita bisa lihat 277 itu adalah si Brian Welker. Jadi kalau kita bicara secara table organisasi seperti ini, sehingga si Amy Alberts tadi dan Stephen Jiang lalu Syed Abbas, ini dia memiliki relasi ke parent-nya yaitu si Brian. Lalu kita juga bisa melihat ternyata secara hierarki Amy ini memiliki anak buah yang bernama Stasia. Stephen juga memiliki anak buah. Kemudian Michael memiliki anak buah lagi bernama Peter. Nah, jadi ini adalah contoh dari parent-child hierarchy. Oke, yang berikutnya adalah slowly changing dimension. Nah, di sini diperkenalkan ada 3 tipe. Jadi yang tipe pertama adalah mengupdate, jadi selalu mengupdate si existing dimension record-nya. Yang tipe kedua adalah kita menginsert baru untuk dimensi-dimensi yang kita butuh versioning-nya. Nah, yang tipe ketiga adalah gabungan dari tipe 1 dan kedua. Jadi untuk beberapa field mungkin kita update, tapi untuk beberapa kolom yang kita butuh track hierarki historinya, itu kita bisa menggunakan tipe yang ketiga. Ini contoh yang slowly changing dimension tipe 1. Jadi existing record itu selalu di-update. Dan kita tidak ingin melihat historicalnya. Ini contoh yang digunakan adalah dimensi employee. Jadi misalkan si dimensi employee 295 tadi dia memiliki parent employee key 290. Nah, kemudian namanya diganti menjadi Valdez-Smith. Nah, di sini kita nggak perlu melihat historicalnya, apakah sebelumnya dia Rachel Valdez atau sekarang menjadi Rachel Valdez-Smith. Nah, yang penting kita tahu si employee ini namanya sekarang adalah si Rachel Valdez-Smith. Nah, ini contoh SCD tipe 1. Jadi si data-data itu senantiasa di-update, tidak disimpan historicalnya. Nah, kemudian ini yang SCD tipe 2. Di mana kita bisa menyimpan expired. Nah, ini tadi ada pertanyaan ya dari Mas Rizal ya kalau nggak salah. Di sini ada kapan kita menyimpan expired dari suatu dimensi. Nah, jika kita menggunakan SCD tipe 2. Contohnya seperti ini.
masih di tabel dimensi employee. Nah, misalkan sebelumnya si employee Lin ini dia berada di sales territory 9. Kemudian itu tahun lalu, tahun 2019 dia ada di territory 9. Lalu di 2020 dia ternyata mendapatkan mutasi, dia pindah ke sales territory 10. Nah, pada saat kita bicara penjualan, itu di tahun 2019 kita tetap ingin melihat si Lin ini dia menjual di daerah teritori 9. Sedangkan di 2020 dia berubah menjadi teritori 10. Jadi kita tetap ingin melihat historicalnya. Nah, disinilah kita dibutuhkan start date dan end date untuk menentukan kapan data ini efektif digunakan. Jadi contohnya adalah untuk teritori 9 tadi, Lin di teritori 9, dia berlaku dari sejak 1 Juli 2003 sampai 9 Oktober 2004. Nah, per 9 Oktober 2004 sampai dengan sekarang, itu dia masih ada di teritori 10. Ini fungsinya apa? Biasanya kalau kita bicara salesperson, kan biasanya salesperson ini dia ada manajernya ya, sales manajernya. Dan setiap teritori bisa jadi sales manajernya berbeda. Nah, makanya untuk kebutuhan sum up terhadap si sales manajernya, jadi pencapaian dari si sales manajernya, nah biasanya SCD tipe 2 ini kita gunakan. Sehingga bisa kita lihat, oh untuk sales manager A, di mana di tahun 2003 tadi masih ada Lin, nilai pencapaiannya berapa. Lalu di 2004 setelah Lin pindah, pencapaiannya si sales manager tadi berapa. Oke, dan ini adalah yang SCD terakhir, SCD tipe 3. Jadi beberapa rekod kita update, tapi beberapa rekod yang butuh history, kita pasang ininya, end date-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita simpan informasi previous sales territory key-nya, kemudian ada sales territory effective date-nya. Oke, nah ini kira-kira SCD, slowly changing dimension dari pada saat kita mendesain suatu dimensi. Oke, saya coba balik lagi ke pertanyaan. Ya, saya lanjut. Belum ada lagi kayaknya. Ya, oke. Saya lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu OLAP. Nah, OLAP itu singkatan dari Online Analytical Processing. Jadi kalau tadi OLTP adalah Online Transactional Processing, kalau OLAP ini adalah Online Analytical Processing. Oke. Nah, biasanya OLAP ini merupakan engine untuk menyimpan agregasi. Jadi kalau misalnya kita bicara data warehouse, biasanya data warehouse itu menyimpan data transaksional harian. Nah, kalau kita bicara OLAP, maka data yang disimpan adalah sudah berupa summary atau agregasi dari data-data harian tadi, misalkan sudah di sum up berdasarkan bulan atau berdasarkan quarter dan tahun, sehingga pada saat kita melakukan query ke OLAP-nya ini, hasilnya bisa lebih cepat daripada kita melakukan select sum dari data warehouse. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu lebih banyak daripada kita kalau misalnya kita melakukan query langsung ke data warehouse. Nah, kemudian, nah ini contoh pada saat kita melakukan query ke Cube. Oke, contohnya adalah Cube ini berupa kubus ya, berupa Rubik. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman pernah main Rubik, nah kurang lebih bentuknya mirip-mirip seperti ini.
Jadi di sisi sebelah kiri, misalkan dia menyimpan informasi mengenai periode atau time dimension. Lalu di sisi sebelah bawah, di kotak-kotak sebelah bawah ini adalah menyimpan informasi mengenai measurement. Jadi order quantity-nya, kemudian product cost-nya, sales annual-nya. Dan sisi sebelah belakang ini menyimpan sales territory-nya. Kemudian muncul pertanyaan, kalau saya ingin melihat penjualan di North America, Amerika Utara, untuk kalender year 2004 quarter pertama. Nah, kira-kira bentuk query-nya seperti apa? Dia akan query dulu, sisi sebelah kiri ini tadi dia dapat quarter 1, lalu dia melihat ke bawah, ini adalah sales kuotanya. Kemudian untuk North America. Nah, dari irisan tersebut, maka kita dapatkan hasilnya. Jadi irisan dari kuartal 1, sales kuota dan North America, maka hasilnya adalah yang ini, sebesar 5 juta. Itu adalah penjualannya. Oke. Nah, sekarang saatnya live demo. Oke, live demo. Saya ganti screen dulu. Mas Kiki ini ada yang nanya ke saya, dia sudah daftar tapi tidak dapat link. Itu kita publish di mana ya linknya? Link untuk webinar hari ini. Udah saya publish juga di FB-nya SQL Server Indonesia. Oh, oke. Sudah dipublish di FB SQL Indonesia ya. Ya, nanti diklik aja linknya, tinggal masuk aja. Oke. Oke, untuk live demo saya coba pindah dulu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya punya laporan. Saya punya laporan seperti ini. Nah, jadi pada saat kita mendesain data mart atau data warehouse tadi, dari laporan ini kita coba analisa. Oke, ternyata di laporan ini kita ingin menganalisa sales amount, lalu market demand, dan juga supply. Lalu juga ada top 10 customer. Nah, ini dianalisa berdasarkan apa? Oh, ternyata ada berdasarkan tahun. Kemudian tipe suppliernya, nama-nama suppliernya, kategori dari suppliernya itu sendiri. Lalu ada SBU, name, dan area. Nah, maka parameter-parameter inilah yang akan kita gunakan dia sebagai dimensi. Oke. Nah, jika kita melihat ke data OLTP, Oke. Nah, di sini kita punya satu tabel namanya gas demo ya. Satu database, namanya gas demo. Di sini ada informasi-informasi seperti master customer, master SBU, master supplier, master wilayah. Kemudian ada transaksi pembelian dan penjualan. Kemudian kita sekarang ingin membangun data warehouse-nya. Kebetulan saya menggunakan instance yang sama, tapi kalau kita bicara data warehouse nantinya secara rekomendasi adalah menggunakan database yang terpisah dari OLTP. Ini contohnya kalau misalnya saya ingin mendesain data warehouse on-prem ya.
Jadi saya kasih nama dulu, misalkan dia adalah gas data warehouse. Nah, rekomendasinya adalah yang pertama, pada database on-prem, ini kita pisahkan fact table, dimension table, dan log table ke dalam direktori yang berbeda. Atau kalau kita bicara SQL Server, maka kita harus buat beberapa file group. Jadi data utamanya adalah yang primary. Jadi primary ini mungkin kita simpan untuk data-data yang referensi ya, yang bukan berupa dimensi. Misalkan contohnya adalah nilai tukar mata uang asing. Nah, biasanya kita tabel-tabel referensi itu kita simpan ke dalam primary. Nah, kemudian nanti kita perlu bikin yang namanya file group berbeda. Jadi di sini defaultnya adalah primary, kalau kita bicara SQL Server. Di sini kita perlu tambahkan 2 file group. Jadi untuk dimension table dan fact table-nya. Lalu kita balik lagi ke general. Nah, di general, di sini defaultnya dia sudah ada primary key dan log. Nah, best practice adalah primary dan log ini kita simpan ke dalam direktori yang berbeda. Kebetulan saya hanya memiliki satu direktori sehingga masih ke C, tapi rekomendasinya adalah ini dipisahkan dalam direktori yang berbeda. Atau kalau kita bicara LUN, nanti disimpan dalam LUN yang berbeda. Jadi setelah kita tambahkan dua file group tadi, dim dan fact, di sini kita tambahkan logical datanya. Jadi misalkan saya bilang guess DWH dim. Kemudian kita menggunakan file group yang dim tadi. Lalu di sini nanti kita atur lagi dia disimpan di direktori mana. Yang berikutnya adalah kita tambahkan lagi guess DWH fact menggunakan file group fact. Lalu kita atur lagi dia disimpan ke direktori mana. Sehingga nanti 4 file ini disimpan ke dalam LUN ataupun direktori yang berbeda. Setelah kita tambahkan, lalu kita oke. Nah, maka akan muncul guess DWH seperti ini. Belum ada tabelnya. Nah, kemudian jika kita lihat, misalnya saya punya master customer, di sini ada custom ID-nya, name-nya, kategori, dan rate. Nah, dari laporan yang tadi kita analisa, oh dia ingin melihat, menganalisa market demand dari customer berdasarkan customer kategori apa. Nah, maka di sini kita harus siapkan modelingnya. Jadi seperti ini. Setelah kita create case DWH-nya tadi, nah di sini kita create. Jadi untuk informasi-informasi yang kita butuhkan tetap kita masukkan ke dalam dim customer. Seperti tadi adalah customer business key-nya atau customer ID. Ini tetap kita simpan ke dalam dimensi customer. Lalu customer name. Lalu kategori, karena kategori dipakai untuk analisa dari laporan tadi. Nah, untuk rate saya tidak ambil karena ternyata rate itu tidak dipakai. Rate itu mungkin dipakai dalam transaksional, tetapi sebagai analisa itu tidak dipakai, maka kita tidak perlu ambil. Kemudian kita set customer key-nya ini sebagai primary key. Nah, seperti tadi, customer key atau surrogate key tadi, kita set dia tipe datanya sebagai integer, lalu dia auto number. Kalau di SQL Server, auto number itu adalah identity 1,1 seperti ini, dan not null. Oke, sekarang kita modeling dulu si dim customer-nya.
selesai. Sehingga kalau misalkan di gas DWH ini saya refresh, nah di sini ada terbentuk tim customer, informasinya seperti ini. Jadi primary key-nya adalah si customer key, kemudian kita ambil customer ID-nya, business key-nya, atau kalau di rekomendasi tadi adalah kita rubah dia menjadi customer alternate key, itu juga boleh. Kemudian customer name dan kategori. Oke, kemudian yang berikutnya tadi di laporan tadi juga kita butuh informasi SBU dan supplier. Nah, jika kita lihat SBU ini terdiri dari SBU ID dan SBU name. Kemudian di sini ada juga master wilayah. Master wilayah. Nah, ternyata master wilayah dengan master SBU ini memiliki relasi. Di mana di master wilayah ini dia memiliki foreign key ke si master SBU. Nah, oleh karena kita menggunakan metode star schema tadi, maka kita bisa gabungkan kedua tabel ini menjadi satu dimensi. Jadi model yang saya lakukan adalah untuk yang supplier, jadi dia sudah memiliki supplier ID, name, dan type. Lalu kita bangun juga surrogate key-nya menjadi auto number. Ini saya execute juga untuk tim supplier. Lalu, nah ini yang di wilayah. Jadi karena ternyata dia memiliki relasi, dan kita ingin menggunakan star schema, bukannya snowflake, jadi kita bisa gabungkan dia menjadi satu dimensi. Kita lihat mana yang paling rendah. Ternyata kalau kita lihat, ya karena wilayah ini memiliki foreign key ke SBU, berarti yang paling detail adalah si wilayah ini. Maka dimensi wilayah yang kita promote sebagai dimensi. Jadi kita tambahkan surrogate key-nya, yaitu wilayah key, integer identity atau number. Lalu kita ambil wilayah business key-nya, wilayah ID, name-nya, lalu SBU juga kita ambil, SBU ID dan SBU name-nya. Ini kita juga modeling. Lalu yang berikutnya untuk periode. Periode biasanya di tabel transaksional tidak tersimpan informasi mengenai periode. Jadi periode itu bisa kita ambil dari tabel transaksi. Atau mungkin kalau ada tanggal-tanggal tertentu, misalkan tanggal libur. Nah itu biasanya kalau di manufaktur ya. Kalau mungkin di perusahaan manufaktur, dia menyimpan informasi tanggal libur, atau mungkin tanggal-tanggal fiscal year, yang berbeda dengan kalender. Nah, biasanya di situ disimpan tabel transaksi, tabel master tanggal. Tapi kalau misalnya kita bicara mungkin penjualan, biasanya di situ tidak ada master tanggal tertentu. Nah, di sini kita bisa create satu dimensi period. Saya kasih nama dia period key, integer, jadi bukan auto number seperti yang tadi direkomendasikan. Untuk periode ini adalah period key-nya tidak menggunakan number, auto number, tapi merupakan gabungan dari tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian untuk kolom-kolom berikutnya ini saya pakai calculate column ya. Jadi di mana dia mengkonversi dari period key ini untuk tanggal menjadi seperti ini. Kemudian untuk tahun yang diambil adalah year-nya, semester bagaimana. Nah ini biasanya yang saya gunakan untuk dimensi period adalah calculate column seperti ini. Dengan primary key-nya adalah si period key. Oh ya, mungkin tadi saya kelupaan menjelaskan juga. Jadi di dalam script ini, di sini kita bisa lihat on dim. On dim. Jadi kalau default-nya adalah dia on primary.
Nah, tapi untuk dimension itu sebaiknya kita rubah dia menjadi on dim. Jadi contohnya seperti ini ya, kalau misalnya saya new table script. Oke, nah dia biasanya defaultnya adalah on primary, tapi kita perlu ganti dia menjadi on dim untuk yang table-table dimensi. Nah, ini saya create juga. Lalu untuk tabel transaksi atau fact table. Nah, di sini adalah data penjualan. Nah, di sini biasanya kalau di data penjualan dia ada sales number-nya, kemudian sales date-nya, kemudian customer ID-nya. Seperti ini. Jadi ada sales number-nya, sales date-nya, kemudian ada customer ID-nya, customer name, wilayahnya, lalu volume, dan sales amount. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita berdasarkan laporan tadi, kita ingin membangun informasi dari transaksi sales maupun purchase. Karena tadi ada yang namanya supply. Jadi untuk yang market demand, di sini kita bisa ambil dari sales, tapi untuk yang supply, kita ambil dari transaction purchase. Nah, maka di sini kita bangun fact table-nya. Nah, ini saya sengaja komen. Jadi di sini bisa kita lihat untuk sales number kita tetap perlu ambil karena kita butuh sales order number-nya untuk kebutuhan analisa. Kemudian untuk date kita mengambil sales period key-nya. Lalu untuk customer, jadi dari dua table yang ada di transaksi sales yang kita ambil hanya customer key yang kita simpan maksudnya. Kemudian dari wilayah tadi juga dari dua kolom wilayah tadi yang kita simpan hanya wilayah key-nya. Lalu kita ambil sales volume, kemudian market demand-nya dan si sales amount-nya. On fact. Nah, ini kita execute. Begitu juga dengan yang purchase. Nah, di purchase ini ada purchase number-nya atau PO number, kemudian ada purchase date, tanggal pembelian, lalu supplier-nya siapa, lalu ada volume R&D, rate, dan purchase amount. Nah, makanya kita ambil adalah si period key-nya atau purchase date-nya, lalu supplier key-nya, lalu volume, supply, dan purchase amount-nya. Ini saya create. Oke, setelah itu jadilah data warehouse kita. Nah, seperti ini. Ada fact purchase, fact sales, dim wilayah, dim supplier, dim period, dan dim customer. Nah, dari laporan tadi, kita membutuhkan dua fact ini. Nah, tadi kan ada pertanyaan juga, apakah satu cube itu harus satu star schema. Nah, di dalam kondisi seperti ini, kita akan membuat satu cube yang terdiri dari dua star schema, yaitu ada dari star schema fact purchase dan star schema fact sales. Karena dalam satu laporan tadi, dia menggabungkan dua informasi ini. Oke. Nah, di sini, setelah ini kita akan bangun OLAP-nya. Kita isi dulu datanya. Jadi yang pertama kita isi datanya adalah dim date, dim period. Di sini saya sudah siapkan prosedur, store prosedur. Jadi di sini dia akan menginsert data dari tahun 2007 sampai 2012. Jadi saya create dulu store prosedurnya.
Oke, kita arahkan ke case TWH. Lalu sekarang kita akan menginsert. Nah, kalau kita bicara SQL Server, di situ ada 3 services yang bisa kita pakai. Jadi kalau saya alihkan ke gambar yang ini, oke. Nah, di sini sebenarnya ada 3 services yang bisa kita pakai di SQL Server. Yang pertama adalah database engine-nya. Jadi kita harus pastikan database engine itu start untuk membangun data warehouse-nya. Kemudian ada 2 lagi, yaitu integration services. Ini yang untuk proses penarikan datanya dari source data ke dalam data warehouse. Dan yang untuk OLAP-nya adalah yang service SQL Server Analysis Services. Nah, kebetulan di demo hari ini saya tidak akan menggunakan integration services, jadi ini masih saya matikan dulu. Yang saya nyalakan hanya yang analysis services dan SQL Server. Oke, balik lagi ke sini. Oke, nah, jadi yang kita lakukan pertama adalah kita menginsert data. Saya karena tidak menggunakan integration services, saya pakai script dulu. Jadi pertama adalah saya ingin menginsert informasi dim period dari 2007 sampai 2012. Kalau misalkan saya lakukan new query, saya select from dim period. Nah, ini masih belum ada datanya. Sekarang saya execute dia dari 2007 sampai 2012. Oke, pada saat kita lihat, nah period key-nya seperti ini, 2007-0101, lalu yang kolom berikutnya adalah calculated column. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita juga insert lagi dim customer, mengambil dari guest demo master customer. Yang kita insert adalah business key-nya, name dan kategori. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ada satu field lagi yang namanya customer key. Tidak perlu kita state di sini karena dia auto number. Jadi otomatis mengisi pada saat customer ID, customer name, dan kategorinya terisi. Jadi kalau misalkan saya select lagi, ini masih kosong, kita insert. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke. Berikutnya juga sama, kita insert lagi dim supplier. Untuk supplier key-nya tidak perlu kita mention, karena dia auto number. Nah, untuk wilayah, karena dia berubah gabungan dari 2 master, maka untuk select statement-nya saya join dulu MS wilayah dengan MS SBU. Nah, ini saya insert. Nah, sudah seperti ini. Jadi untuk wilayah Sumatera Selatan, dia masuk dalam SBU distribusi 1. Jawa Barat dan Jakarta juga distribusi 1. Jawa Timur masuk ke distribusi 2. Sumatera Utara, Batam, Riau, Singapura masuk ke distribusi 3. Oke, kemudian pada saat kita mau menginsert ke fact sales. Karena kita simpan hanya foreign key dari dimensi,
maka kita perlu join dulu antara transaction sales, direct sales tadi, dengan masing-masing dimensinya. Jadi kita join ke dimensi period menggunakan sales date, dimensi customer menggunakan customer business key-nya atau customer ID-nya, dimensi wilayah kita juga menggunakan wilayah business key atau wilayah ID. Yang kita simpan hanya key-nya saja. Oke, ini saya insert. Dan begitu pun juga dengan yang fact purchase. Jadi transaction purchase kita join ke dim period dan dim supplier. Nah, tentunya ini karena saya dalam satu environment atau dalam satu instance, kita tidak membutuhkan link server, tapi kalau dalam kenyataannya nanti, karena OLTP atau data sumber datanya itu berbeda dengan data warehouse, maka kita harus buat link servernya dulu. Nah, kemudian kita insert lagi ke fact purchase. Oke, jadilah seperti ini. Ini adalah modeling dimensionnya, modeling data warehouse-nya. Lalu setelah ini kita bangun OLAP-nya. Nah, untuk OLAP-nya saya menggunakan Visual Studio. Visual Studio, ya. Nah, kebetulan yang saya pakai adalah yang Community Edition. Ini tampilan awalnya Visual Studio pada saat kita buka. Saya continue with code, without code dulu. Nah, hasilnya nah, pada saat kita continue without code, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, defaultnya kalau misalkan rekan-rekan belum pernah menggunakan SQL Analysis Services, ini kita harus tambahkan dulu extension-nya ke dalam Visual Studio. Caranya adalah melalui menu extension, lalu manage extension. Nah, dari banyaknya extension ini kita filter dia menjadi analisis. Tentunya ini kita butuh koneksi internet, karena kita akan mendownload extension ini dari internet. Nah, di sini ada namanya Microsoft Analysis Services Project. Ini yang kita download. Karena sudah terinstall di tempat saya sudah tercentang warna hijau seperti ini artinya sudah terinstall, terdownload dan terinstall. Tapi jika belum, maka kita perlu download dulu. Nah, seperti ini misalnya, kita perlu download dulu, kemudian kita install. Kurang lebih 30 menit lah ya, untuk melakukan download dan installnya tadi. Begitupun kalau misalkan rekan-rekan ingin menggunakan yang integration services, jadi caranya juga sama, kita manage extension-nya, lalu kita tambahkan si SQL Integration Services ini. Jadi kita klik download, kemudian kita install. Sama kurang lebih 30 menit untuk melakukan instalasi. Oke. Jika sudah terinstall, kita bisa new project. Ini kita cari yang sudah terinstall tadi. Nah, saya gunakan yang Analysis Services Multidimensional. Oke, kita beri nama project-nya. Misalnya GAS. Saya bilang GAS Multidimensional Project. Kita simpan lokasi solusinya mau taruh di mana, kemudian nama solusinya seperti apa. Kalau sudah oke semuanya, kita create. Nah, setelah kita create, dia defaultnya seperti ini. Ada data source view, cube, dimension, dan ini belum ada isinya. Nah, pertama, kita harus melakukan koneksi dulu ke data warehouse. Jadi caranya adalah kita new data source, kita klik kanan, kemudian kita new data source. Nah, kita create data source dari new connection, jadi saya klik new di sini. Nah, kemudian di sini saya masukkan informasi server name.
dan instance-nya. Lalu saya pilih data warehouse-nya si guest DWH tadi. Nah, sehingga dia sudah seperti ini. Kita next. Nah, di sini ada pilihan impersonation information. Impersonation information di sini kita masukkan user domain yang memiliki akses ke terhadap data warehouse maupun services dari analisis services ya tadi. Oke, setelah kita next, kita create, maka dia akan membentuk satu data source seperti ini namanya guest DWH. Setelah kita bangun data source-nya, kita lakukan koneksinya, kita sekarang bangun data source view-nya. Jadi saya right click lagi, saya klik kanan, kemudian new data source view. Nah, relational data source kita ambil dari guest DWH. Lalu kita ambil table yang ada. Jadi dim customer, dim period, dim supplier, dim wilayah, fact purchase, dan fact sales. Lalu kita kasih nama data source view-nya. Nah, jadi di sini kita lihat untuk data source dia .ds, untuk data source view dia .dsv. Nah, dari DSV ini kita perlu bikin relationship-nya. Nah, secara otomatis jika misalkan antara fact table dengan tabel dimensi itu memiliki nama yang sama dan tipe data yang sama, dia akan membentuk relationship-nya. Tapi misalkan untuk yang period ini, karena dia berbeda, di mana di sini kita purchase period key dan di sini ada sales period key. Nah, maka yang di sini kita lakukan adalah kita membuat relationship-nya. Caranya kita right click di masing-masing fact, lalu new relationship. Bisa dari gambar diagram, ataupun bisa dari table yang sebelah kiri ini. Jadi kita right click, fact purchase, lalu kita new relationship. Source foreign key, kita pastikan dia adalah fact purchase. Lalu kita mau melakukan relasi terhadap dim period. Maka yang kita ambil adalah purchase period key dengan relasinya ke period key seperti ini. Jika dia tipe datanya berbeda, yang satu mungkin string gitu ya, satu integer, maka di sini akan muncul warning biasanya. Tipe datanya berbeda. Tapi karena ini masih sama-sama integer, nah ini dia udah otomatis oke, kemudian kita bisa oke aja. Hal yang sama kita lakukan untuk yang fact sales. Jadi new relationship ke dim period. Di sini kita ada customer key, sales period key dan dim period key. Okay. Nah, jadinya seperti ini. Ini jadi ada dua star skema. Yang pertama, star skema fact purchase ke period dan supplier. Star skema yang kedua, fact sales, dia ke period, dim customer, dan dim wilayah. Setelah kita bangun data source view-nya, kita sekarang bangun dimension-nya. Jadi kita right click, new dimension. Nah, di sini saya next. Kita use existing table. Nah, yang pertama adalah dim customer yang kita bangun. Jadi key column saya adalah key customer key. Kemudian untuk atributnya yang saya ambil adalah customer name dan kategori. Lalu kita kasih nama dia customer. Lalu kita bikin dimensi yang berikutnya, yaitu supplier. Jadi kita punya tim supplier, key column saya adalah supplier key, kemudian kita ambil supplier name dan type-nya. Kita kasih nama supplier. Dimensi yang berikutnya wilayah.
Kita beri nama dia dim wilayah key. Yang kita ambil adalah wilayah name dan SBU name. Lalu kita kasih nama wilayah. Dimensi yang terakhir, kita buat dari dimensi period. Kolom saya period key, kemudian yang kita ambil adalah year, kemudian semester name, semester, quarter, month, dan week. Nah, nanti saya jelaskan kenapa saya nggak ngambil name-nya. Jadi saya ambil year, semester, quarter, month, dan week. Lalu kita punya. Oke. Setelah jadi seperti ini, sekarang saya ingin membangun hierarki dari wilayah dan period. Yang pertama dari dim wilayah dulu. Nah, di sini kita akan membangun hierarkinya. Jadi mungkin untuk membuat lebih bagus gitu ya, kelihatan lebih bagus. Ini SBU-nya saya rename menjadi SBU aja. Dan wilayah saya rename juga dia menjadi wilayah. Oke. Lalu kita pilih SBU. Nah, kita tarik ke sebelah kanan ini dia menjadi hierarki dan wilayah di bawahnya. Jadi yang paling detail adalah wilayah. Kemudian di sini kita rename menjadi wilayah hierarki gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada muncul warning. Itu berarti kita harus mengkonfigurasi attribute relationship. Caranya adalah kita klik attribute relationship di sini. Nah, karena strukturnya adalah SBU wilayah, maka attribute relationship-nya adalah kita perlu ganti. Jadi dari wilayah key ke wilayah. Nah, ini relationship dari wilayah key ke SBU kita hapus. Nah, kita tarik dari wilayah ke SBU. Nah, jadilah seperti ini. Maka pada saat kita balik ke dimension structure, dia sudah tidak ada warningnya lagi. Jadi kita harus tentukan dia attribute relationship-nya. Begitupun dengan dim period. Misalkan saya membuat hierarki. Oh, mungkin sebelum saya buat hierarki, tadi saya ingin menjelaskan juga mengenai kenapa saya hanya mengambil quarter, semester, week, dan month-nya, bukannya name-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, dim period, kita explore data. Nah, di sini kelihatan bahwa yang saya ambil adalah semester code-nya, kemudian quarter code-nya 1, 2, 3, 4, month 1 sampai 12, dan week 1 sampai 52. Nah, saya ambil ini karena di dimensi yang pertama adalah di sini ada yang namanya atribut. Jadi sebelah kanan sini, kanan bawah, kita lihat di sini ada key column dan name column. Defaultnya dia name column-nya itu kosong, berarti nama atau label yang tampil ke user adalah sesuai dengan key column-nya. Contohnya, nah misalkan saya deploy dulu ya, untuk melihat perbedaannya. Saya coba deploy. Untuk deploy, kita perlu edit dulu di sini. Jadi saya right click di solution-nya, kemudian saya pilih properties. Nah, pada deployment kita tentukan ininya apa namanya nama instance dari analysis services-nya, kemudian kita ingin dia di deploy ke database apa.
Nah, misalnya ini saya deploy. Oops. Oke, setelah terdeploy, nah di sini bisa kita lihat untuk month dia 1 sampai 12. Untuk quarter berisikan 1 sampai 4. Semester 1 sampai 2. Year 2007 sampai 2012. Nah, sedangkan kalau misalkan saya set name kolomnya, jadi untuk week saya ambil dari week name. Semester saya ambil dari semester name. Lalu quarter saya ambil dari quarter name. Month saya ambil dari month name. Nah, seperti ini. Oh ya, kalau misalnya kita ada ketinggalan satu atribut, kita bisa tambahkan langsung, kita track dari data source view ke dalam sini. Misalnya kita butuh informasi date-nya. Nah, pada saat ini saya deploy lagi. Oops, sorry. Oh, oke. Nah, di sini dia muncul error. Kenapa dia muncul error? Karena di sini dia bilang ada duplicate key. Jadi pada saat kita proses, dia bilang, loh kok informasinya ada yang terindikasi duplicate. Nah, makanya yang perlu kita double maksudnya. Ya, double. Nah, makanya di sini kita perlu lakukan adalah seperti ini. Untuk year, untuk semester, di sini kita perlu lakukan key columns-nya. Jadi nggak hanya semester, tapi kita tambahkan dia year. Nah, seperti ini. Jadi untuk semester kita butuh key column-nya itu year dan semester. Kenapa? Karena semester 1 itu muncul di tahun 2007, kemudian muncul di tahun 2008, 2009. Jadi pada saat diproses, si OLAP ini kayak mungkin bingung ya, kok ini semesternya muncul double-double. Semester 1 ini bisa muncul di 2007, 2008, 2009, 2010. Nah, sebenarnya dia milik siapa sih? Nah, makanya kita perlu set dia key columns-nya agar menjadi unik, yaitu years dan semester. Begitupun untuk yang quarter. Quarter juga sama. Kita perlu set dia key columns-nya menjadi year dan quarter. Nah, kemudian begitupun yang month. Month juga saya set dia year dengan month. Nah, lalu untuk week kita juga set dia year dan week. Nah, kira-kira year dan week cukup nggak ya? Kita coba deploy.
Oke, berhasil. Jadi kita browse. Jadi kalau bisa kita browse, kita reconnect ya. Saya ubah dia menjadi semester, nah maka dia muncul seperti ini semesternya. Lalu quarter, dia muncul quarternya. Nah kalau tadi kita belum set key columns-nya, dia bingung quarter 1 itu kok dia ada beberapa nama, ada quarter 1 2007, ada quarter 1 2008, quarter 1 2009 gitu. Tapi setelah kita set dia key columns-nya menjadi gabungan antara year dengan si atribut tersebut, maka dia udah bisa langsung kita deploy. Nah ini yang pertama untuk yang name column. Kemudian informasi lain yang saya ingin tampilkan di sini adalah kenapa tadi kita ambil ID-nya, maksudnya bukan name-nya, karena di sini ada yang namanya atribut order. Nah ini order by. Di sini order by-nya dia adalah key. Jadi kalau misalkan yang kita ambil tadi adalah name-nya langsung, maka dia akan order by-nya kalau untuk month, jadi dia akan di order secara alphabetical. Jadi misalkan Agustus mulai duluan, karena dia berhuruf depannya A gitu ya, Agustus. Nah, tapi kalau misalnya karena kita sudah set dia order by key-nya, di mana key-nya tadi kita ambil adalah kolom ID-nya atau nomornya, nah maka dia akan diordernya berdasarkan nomor tersebut. Kemudian sama seperti wilayah tadi, kita akan bangun dia hierarkinya. Hierarkinya misalkan saya drag ke sini year ya, kemudian semester saya ambil hierarki yang paling panjang dulu. Year, semester, quarter, month, week. Misalkan date gitu ya. Oke, di sini kita kasih nama dia period hierarki. Nah, tapi kita bisa juga bikin beberapa hierarki di sini. Jadi misalkan saya nggak mau lengkap seperti ini dari year sampai dengan date. Untuk analisa saya sebenarnya juga butuh cukup year langsung ke month. Nah, di sini kita rename. Oke, nah seperti tadi, dia masih memberikan warning. Berarti kita harus configure attribute relationship-nya. Jadi caranya adalah seperti tadi, kita ambil yang hierarkinya terpanjang gitu ya. Jadi year, semester, quarter, month, week, date. Maka yang harus kita lakukan adalah kita hapus dulu semuanya. Kita hapus dulu. Nah, kemudian dari date, period key ke date, kemudian dari date kita relation dia ke week. Dari week kita relation dia ke month, lalu month ke quarter, quarter ke semester. Ini tinggal kita klik drag aja ya. Jadi saya klik semester ini, saya klik, kemudian saya drag ke year. Seperti ini. Nah, jadilah attribute relationship-nya seperti ini, dan kalau kita balik ke dimension structure, maka dua hierarki ini sudah tidak ada warningnya. Nah, ini bisa kita deploy lagi. Nah, muncul error. Kenapa muncul error? Karena di sini kita lihat dia menganggap duplicate key. Jadi pada saat kita membangun hierarki, ternyata dia melihat tahun 2007 itu week 5 muncul 2 kali. Maksudnya adalah dari hierarki ini, kenapa week 5 muncul 2 kali? Karena contohnya adalah seperti ini, mungkin saya share dulu. Saya ganti share menjadi window saya ya. Window. Jadi window.
Nah, kenapa week-nya dianggap muncul 2 kali? Karena seperti ini. Contohnya seperti ini. Di Mei, ini saya ambil contoh 2020 ya, Mei. Oke, di Mei 2020, atau di ini ya, di April dan Mei. April 30 itu dia masuk week, misalkan week 4 gitu ya. Tapi di tanggal 1 Mei juga dianggapnya week 4. Atau contohnya seperti ini, 31 Mei dengan 1 Juni. Jadi di bulan Mei, tanggal 31 itu dia masuk week 10 misalkan. Ternyata 1 Juni pun dia masuk week 10. Nah, makanya pada saat di hierarkinya, siolapnya mengalami kebingungan kenapa week 10 ini ada di atribut month Mei dan atribut month Juni. Nah, oleh karena itu kita perlu set dia menjadi untuk week khususnya, kita rubah dia key column-nya. Jadi selain year dan week, dia juga butuh month di sini. Nah, jadi week 10 tadi, dia bisa berada di bawah month Mei, dan juga bisa berada di month Juni, misalkan seperti itu. Jadi saya tambahkan month di antara year dan week, lalu saya deploy. Oke, berhasil. Lalu saya lihat hasilnya, saya reconnect. Nah, di sini di hierarki, di sini akan muncul 2 hierarki tadi yang sudah kita bangun, period hierarki dan year month. Misalkan year month saya ambil, nah 2007 dia bulannya, 2008 dia bulannya. Begitupun yang full hierarki tadi, 2007, lalu ada semesternya, lalu semester quarternya, month-nya, week-nya, dan date-nya. Seperti ini. Nah, ini contohnya tadi kenapa dia error. Karena dia week 5, ternyata dia juga merupakan anak dari Februari, dan week 5 ini juga dia merupakan anak dari Januari. Maka dianggap duplikat loh, kok ini week 5 muncul di 2 bulan. Maka kita perlu set dia key column-nya. Oke, dimensi sudah siap. Berikutnya kita bangun cube-nya. Jadi kita right click di sini, kita new cube. Kita next, existing table, kita measure. Yang pertama ditanya ini adalah measure group table-nya. Jadi kita ambil 2 fact ini ya, purchase dan sales. Nah, ini kita ambil measure yang ada, dan otomatis si OLAP akan membangun satu measure tambahan, yaitu count, di mana dia menghitung jumlah record dari si purchase dari si masing-masing fact table ini. Biasanya count ini bisa kita pakai untuk melakukan average. Gitu ya, misalnya kita bisa melakukan average, nah count ini bisa kita pakai. Kalau kita tidak mau pakai, tinggal kita uncheck aja. Tapi untuk demo hari ini, saya coba ambil semuanya dulu. Kemudian dimensinya saya ambil semuanya juga. Lalu gas DWH. Dan saya ganti ya, cube OLAP-nya menjadi mungkin gas OLAP gitu ya. Oke. Nah, jadilah kita dalam satu cube. Satu cube ini dia terdiri dari 2 star schema, yaitu fact purchase dan fact sales. Nah, di sini kita bisa langsung deploy misalnya. Oke, selesai. Kita browse. Nah, jadi di sini dia sudah menyediakan tampilan seperti ini. Kita bisa ambil misalkan, oh saya mau melihat informasi. Nah, saya ambil year month, jadi langsung year month gini. Lalu saya ambil measure-nya misalnya sales amount dan market demand. Oke, saya execute. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, satu hal di OLAP Cube kita bisa menambahkan kalkulasi.
Jadi misalkan saya ingin membandingkan sales amount tahun ini gitu ya, dibandingkan dengan sales amount tahun sebelumnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang namanya kalkulasi. Atau mungkin sebelum saya masuk kalkulasi, saya cek dulu apakah ada pertanyaan gitu ya. Oke, SCD tipe 2 how to implement. Nah, jadi SCD tipe 2 berarti kita ada tambahkan dua kolom. Tambahkan dua kolom, yang pertama adalah start date sama end date. Jadi di start date-nya itu nanti dia menandakan kapan kapan record itu mulai. Kok berhenti? Oke, ya, recordnya di meeting, meeting ini di record, webinar ini nanti bisa di-share di YouTube channel dari SQL Server Indonesia. Oke, saya lanjut. Jadi di sini kita bisa lakukan kalkulasi. Jadi kalkulasi yang pertama adalah saya ingin mengambil informasi dari sales amount tahun sebelumnya. Caranya adalah kita create new calculated member di sini ya. Kita klik new calculated member, lalu saya beri nama sales amount last year gitu ya. Dia sebagai measure, kemudian expressionnya ini saya copy paste saja. Jadi kita bisa menggunakan fungsi yang namanya adalah parallel period. Jadi di sini fungsi parallel period ini adalah saya mengambil dari dimensi period dari year, koma 1 ini berarti 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita ambil 2 berarti 2 tahun sebelumnya. Jadi saya ngambil dari dimensi period, lalu atribut year. Di sini ada sintaks adalah 1, berarti 1 tahun sebelumnya untuk measure sales amount. Nah, kemudian format stringnya kita juga tentukan. Format stringnya dia seperti ini. Kemudian non-empty behavior, ini berarti jika ternyata datanya adalah empty, dia akan langsung lewat aja, jadi nggak akan dia lihat. Nah, di sini kita perlu centang ke sales amount, karena calculated member ini mengambil dari si sales amount. Jadi untuk mempercepat kerjanya si OLAP aja. Jadi jika ternyata dia empty, ya udah, dia akan tetap dia biarin empty, nggak akan dia hitung. Kemudian ini kita bisa simpan dia ke dalam mana, jadi saya gabungkan dia ke dalam measure fact sales. Atau kalau kita mau bikin folder baru, juga kita bisa taruh di sini. Nah, sementara seperti ini, di sini ada remark no issues found. Kita save, kemudian kita deploy. Nah, setelah itu kita bisa browse lagi, kita lihat. Oke, saya reconnect. Jadi setelah kita deploy, selalu kita harus reconnect dulu ya, untuk refresh. Misalkan seperti tadi, saya ambil period year month. Period year month, kemudian measure-nya saya ambil sales amount dan sales amount last year. Nah, seperti ini. Karena kita tidak mempunyai data 2006,
maka sales amount-nya muncul, tapi di last year-nya dia tidak ada, 0. Tapi begitu kita masuk ke 2008, Januari 2008 nilainya adalah segini. Nah, Januari tahun sebelumnya adalah 27 juta gitu ya, kurang lebih. Kemudian yang Februari 2008 juga segini, 251, di Februari 2007-nya di 262. Oke, ini untuk calculation last year. Nah, yang lain lagi kita biasanya juga butuh yang namanya year to date. Kita ingin melihat pencapaian kita sampai dengan current month. Kayak sekarang bulan Juni gitu ya. Dari awal tahun Januari 2020 atau dalam data ini nanti dari Januari 2007 sampai dengan tahun berjalan. Ya, caranya adalah kita tambahkan new calculated lagi. New calculated. Nah, untuk year to date, kalau tadi dia last year itu kita pakai fungsinya namanya parallel period. Kalau untuk year to date, kita ada yang namanya periods to date. Jadi di sini adalah sales amount. Year to date, dia measure. Nah, di sini saya masukkan fungsinya ya. Jadi kita sum, kita ingin menjumlahkan periods to date. Periods to date itu berarti sampai dengan current bulannya atau current membernya. Jadi kalau di sini seperti ini, dia sintaksnya adalah period. Kita ambil dari year, karena kita ingin menjumlahkan dari awal tahun sampai dengan current member, sampai dengan bulan ataupun quarter ataupun semester yang dipilih pada saat kita tampilkan di browsernya. Gitu ya. Mengambil dari measure sales amount juga. Dan kita format stringnya kita tentukan juga, misalkan yang ini, lalu non-empty behavior-nya sama, kita centang lagi yang sales amount, associated-nya saya taruh di fact sales. Maka pada saat kita deploy, nah, jadi perhatikan di sini ada current member gitu ya. Jadi pada saat saya browse, saya refresh, saya reconnect. Misalnya periods-nya saya ambil year sama semester, sama measure-nya adalah si sales amount dan sales amount year to date. Nah, di sini kelihatannya kalau yang calculation ini dia bentuknya ada kayak seperti mesin atau kalkulator seperti ini. Nah, jadi di sini kita lihat current member adalah si semester. Berarti semester 1 dia sales amount-nya year to date-nya adalah sama gitu ya, tapi begitu semester 2 dia adalah sum dari ini dan ini. Begitupun kalau misalkan yang semester saya keluarin, saya sekarang ambil month-nya. Nah, current member. Nah, berarti Januari dia nilainya sama, tapi untuk Februari dia adalah penjumlahan untuk yang year to date, penjumlahan dari 270 dengan 262. Hasilkannya 533. Lalu begitu juga ke bawahnya. Sampai dengan Desember 2007. Begitu Januari 2008 dia ngulang lagi. Jadi dari karena kita melihatnya dan menghitungnya dari awal tahun. Nah, kemudian mungkin satu contoh lagi kalkulasi. Kalkulasi yang sudah pernah kita buat itu bisa dipakai untuk kalkulasi berikutnya. Nah, maksudnya adalah saya ingin mengambil misalkan year to date tapi last year. Jadi di sini saya tambahkan sales amount year to date last year. Nah, di sini untuk measure-nya saya mengambil dari sales amount year to date. Seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan calculation measure untuk dipakai di calculation measure yang lain.
Sama format stringnya kita tentukan, kemudian moment behavior-nya. Nah, dia tidak akan, untuk calculated measure, dia tidak akan muncul di sini. Jadi yang perlu kita centang adalah sumber dari si calculated measure yang kita pilih. Jadi maksudnya adalah sales amount di sini, sales amount year to date di sini dia menggunakan dia mengacu ke measure sales amount. Maka yang perlu kita centang adalah si sales amount. Gitu. Seperti itu. Kemudian kita taruh lagi dia misalkan di dalam fact sales. Kita save lalu kita deploy lagi. Nah, setelah selesai kita browse, reconnect, kemudian kita tampilkan tadi year, kemudian month, kemudian saya ambil measure-nya adalah sales amount YTD dan sales amount YTD last year. Nah, seperti ini. Di sales amount YTD-nya untuk Januari 2008 dia 263, dia last year-nya di Januari 2007 dia 270. Untuk Februari yang 2008 dia 514, maka yang year to date last year-nya dia 533. Seperti ini. Nah, jadi ini nanti kita bisa tampilkan dalam bentuk grafik dan seterusnya untuk perbandingan. Oke, mungkin satu informasi lagi di sini ada yang namanya translation. Jadi misalnya kita ingin membuat pelaporan atau aplikasi gitu ya dalam format bahasa yang berbeda-beda. Dan di sini kita bisa tambahkan aja new translation, misalkan saya ambil Indonesia gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahin, oke, misalkan purchase volume itu menjadi volume pembelian gitu. Lalu dia supply persediaan gitu ya. Dan seterusnya. Pada saat di browse ini kita bisa pilih language. Atau di sini kalau bahasa aplikasinya dia locale ya, locale. Nah, di sini kalau misalnya nanti kita sudah deploy kemudian kita pilih Indonesian, nanti dia akan berubah. Kalau sudah kita deploy ya, dia akan berubah tadi. Jadi misalkan yang tadi supply purchase menjadi pembelian dan seterusnya. Ini kalau sudah kita deploy. Oke, kurang lebih ini demonya. Jadi mungkin kalau kita lihat setelah hasil deploy tadi ya, saya ganti ke sharing yang ini. Nah, jadi saya connect. Jadi pada saat saya connect ke analysis services-nya, di sini ada database kita tadi yang sudah kita deploy namanya gas multidimensional project, di mana di dalamnya ada cube si gas OLAP ini dengan dimensinya ini. Oke, kurang lebih itu demonya untuk OLAP. Saya kembali ke slide. Saya kembali ke slide ini. Oke, terakhir question and answer lagi. Saya coba cek apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan. Masih ada satu pertanyaan tuh Mas. Oke, dari Mas siap. Rizal sama Dari Mas Anonimus. Rizal. Sorry, dari Mas Anonimus. Anonimus ya, oke. Apakah cube itu hanya berlaku untuk factable saja? Maka cube itu hanya berlaku untuk factable saja. Untuk factable saja. Jawabannya adalah pokoknya selama dia didaftarkan di data source view, itu bisa kita pasang di dalam cube. Jawab tadi kira-kira.
Jadi selama tabelnya terdapat di dalam data source view, maka itu bisa kita pakai sebagai cube. Tapi tentunya ya harus ada relasinya. Kita harus pasang relasinya dari table tersebut ke dimensi ataupun ke table fact. Oke, masih ada pertanyaan yang lain mungkin? Ada satu lagi dari Ya. anonim juga, cara agar cube tersebut dapat dipakai oleh user-user lain bagaimana? Agar cube tersebut dapat dipakai oleh user-user lain. Oke, jadi defaultnya semua yang diberikan akses ke analysis services itu bisa mengakses cube-nya. Jadi misalkan contohnya adalah di sini. Oke. Nah, defaultnya semua yang diberikan akses ke analysis services di security ini dapat mengakses cube-nya. Tapi jika dia tidak diberikan akses full ke dalam service analysis-nya, itu kita bisa tambahkan melalui roles. Contohnya saya share yang ini. Nah, di sini ada roles. Kita bisa new role. Nah, di sini kita bisa set membership-nya. Tentunya membership-nya yang bisa kita tambahkan adalah user-user yang terdaftar dalam domain dari perusahaan. Jadi saya bisa tambahkan user-usernya di sini. Untuk role sales. Ya. Jadi jika sudah ada, kita bisa set juga apakah si role ini hanya untuk read atau bisa ngeproses si cube-nya atau full control. Nah, biasanya kita kasih dia sebagai read definition aja. Kita tentuin membership-nya, kemudian kita tentuin dia bisa read dari data source mana, lalu cube-nya yang mana aja. Jadi misalnya kita punya ada 5 cube, 10 cube, nah ini kita tinggal centang aja. Apakah di sini dia kita berikan akses read. Nanti ada cube yang kedua kita berikan akses atau enggak. Jika tidak ada, ya kita set dia non. Gitu. Kurang lebih ini cara memberikan akses terhadap cube. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ini ada satu lagi. Ya. Mungkin terakhir ya. Jika data di DB sudah jutaan row, bahkan lebih, disarankan langsung DWH dulu atau tuning atau big data? Untuk tuning atau big data. Jadi gimana? Sorry pertanyaannya ulang. Jika data di DB sudah jutaan row, bahkan lebih, disarankan langsung data warehouse dulu untuk tuning atau big data. Data warehouse untuk tuning atau big data. Nah, kalau untuk big data biasanya beda ini ya, beda konsep ya. Kalau kita bicara big data berarti selain data warehouse juga ada gabungan dari data unstructured. Gitu ya, misalnya kita punya data berupa email gitu ya, email atau mungkin data dari sosial media. Nah, jadi tergantung kebutuhannya sih. Jika memang ternyata kita analisanya sampai ke mungkin media sosial tadi, ya berarti kita mengacu ke big data. Tapi kalau misalkan hanya data-data analitik yang bisa kita dapatkan langsung dari data warehouse, ya berarti kita berikan aksesnya ke data warehouse. Dan untuk analytical ini sebaiknya jangan langsung ke database-nya, walaupun usernya sudah di-allow untuk mengakses ke database langsung, gitu ya, ke database transaksional, pemahaman saya. Jadi kita harus tetap bikin data warehouse, user tersebut diberikan akses ke data warehouse-nya. Nah, biasanya data warehouse ini dia lokasinya berbeda dari si database transaksional. Mungkin kalau boleh nambahkan, kegunaan data warehouse dengan big data mungkin agak lain guys. Ya.
Kalau data warehouse kan ujung-ujungnya adalah proses analisa ya. Jadi bukan untuk menyimpan data yang sangat besar dan unstructured, bukan itu. Jadi lebih ke kayak OLTP versus OLAP lah kayak gitu. Ya, setuju. Mungkin Mas Kiki untuk tambahannya. Oke, semoga itu menjawab ya. Jawab pertanyaannya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12. Tidak terasa. Mungkin saya kembalikan ke Mas Kiki selaku moderator untuk webinar hari ini. Oke, terima kasih Mas Albert atas sharingnya. Mungkin hari ini kita bisa akhiri sesi webinar yang ketiga ini, dan juga terima kasih atas sharing maupun kehadiran teman-teman sekalian di sesi ini. Berharap mungkin tetap penasaran ya, jadi sehingga semangat untuk belajar atau untuk sharingnya tetap dikembangkan atau diteruskan gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk hadir di acara webinar ini. Beberapa pertanyaan segala macam juga kita udah jawab. Kalau memang masih ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan langsung ke Facebook SQL Server Indonesia maupun langsung ke Mas Alfred ataupun saya gitu ya. Oke, nggak kerasa waktu sudah lewat ya. Tadi kita jadwalnya 11.30 ya. Tapi jadinya jam 12, tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan semua bermanfaat. Dan nantikan webinar series 4 yang rencananya akan dibawakan oleh Mas Azur. Oke, mungkin cukup ya Mas Albert ya? Ya, dari saya oke, cukup. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tunggu nanti hasil recordingnya di channel SQL Server Indonesia Community di YouTube. Nanti akan saya kasihkan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.